Sivina Tania sebagai MC dan di sebelah saya adalah Divanya Zaranjani sebagai MC juga. dan kalian akan mendengar penampilan bakat Jadi rekan-rekan kita. Eling jaman semono wayah rapi nang bal-balan tamune rame tenan nganti sing delok akeh sing pisan Amplop akeh tenan, entuk duwe karung-karungan. Wong sing padha kondangan nganti akeh sing padha kelangan. Rawan rada padha wae Mas, pancen opo enak rasane. tinggal lagi manggil orang-orang ora melok gawe melok ngomong. Wow, pementasan tadi keren banget ya Fer ya. Next bakal ada pementasan tentang malas dan juga pertanyaan jawab, teks anekdot dan juga bakal ada series kita tersendiri, Neris Podcast. Woo! Keren banget podcastnya guys. Anak-anak, jika kalian memiliki uang yang banyak dan lahan yang luas, apa yang akan kalian lakukan? Saya akan memaksimalkan lahan kebun saya itu dengan seperti sawit, karet, dan makanan. Kalau saya akan bertanam berbagai tanaman ketika mempekerjakan banyak petani agar mereka sejahtera. Anis, apa yang akan kamu lakukan jika kamu menjadi orang kaya raya? Kalau saya punya banyak uang, saya akan membeli banyakin penebang Lo mengapa membeli mesin penebang? supaya saya bisa menebang berbagai macam tumbuhan yang ada di kebun saya sehingga bisa mendirikan berbagai macam bangunan seperti apartemen, restoran dan sejenisnya. Bukannya itu yang sering dilakukan oleh pejabat dan konglomerat di luar sana. Lo, kalau kamu membeli lahan yang banyak dan mendirikan apartemen, kamu akan menghabiskan lahan di negeri hijau ini. Menurut saya tidak, Pak. Kan masih masih ada Alvin dan Kurnia yang masih mau membuka lahan perkebunan jika mereka sukses nanti. Halo, welcome to Neris Podcast. Biar nggak canggung-canggung nih, gimana kalau kita kenalan? Kenalin, nama aku Karena Nabel Siregar dan temen aku Divanya Zarinjani dan di sini kita ada sama narasumber kita. yang cantik-cantik ini. Nama aku Aida Lizzie Tevino. Jadi sebelumnya pasti kalian bingung-bingung nih, Neris Podcast itu apa sih? Apa sih? Jadi Neris Podcast itu kepanjangan dari Nepal Inspires. Emang iya. Iya, apa sih? Jadi di dalam Neris Podcast itu isinya kita sebagai pewawancara bakal nanya-nanya berbagai narasumber tentang materi-materi yang luas dan berhak. Pasti seru-seru loh guys.
Benar. BTW dia tuh lucu banget tahu logonya. Aku suka banget. Unik banget sih, sumpah aku datang ke podcast ini tuh kayak speechless karena emang tempatnya juga yang unik dan logonya juga yang wah lucu banget. Ice cream emang. Benar, kesukaan aku banget. Daripada lama-lama, mari kita lanjut aja nggak sih kita Let's bertanya-tanya go. tentang teks apa? Teks anekdot. Nah, iya. Teksnya ini tuh lucu banget sama kayak logo kalian loh. Aduh. Jadi kita mau nanya ke Aina Yaps. tentang pengertian teks anekdot. Menurut kamu tuh teks anekdot apaan sih? Nah, jadi itu gini, teks anekdot itu merupakan teks yang lucu dan menarik gitu loh. Jadi yang dimana teks ini tuh berkaitan dengan orang-orang penting yang dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada orang tersebut. Jadi peristiwa yang terjadi ini tuh benar-benar peristiwa sebenarnya. Misalnya kayak dia tuh koruptor gitu ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, tapi emang di teks anekdot ini dikait-kaitkan karena mungkin mereka koruptor, jadi dimasukin lah teks tersebut. Oh gitu ya, gue baru tahu. Nah, Kalau kita juga ada pertanyaan lagi. Yap. Kalau tentang ciri-ciri sama strukturnya gimana tuh? Kita penasaran banget tentang teks Iya. anekdot. Jelasin. ini struktur dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi struktur teks anekdot itu terdiri dari yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi ini berisikan gambaran tentang cerita tersebut gitu. Lalu ada orientasi. Orientasi ini berisi pengenalan dari teks tersebut. Lalu ada krisis. Krisis ini hal unik yang terjadi nih teman-teman. Lalu yang terakhir ada kode. Seperti yang kita tahu tuh kode tuh apa sih? Amanat kan? Iya, pasti Betul. Nah tapi gimana kalau misalnya amanat ini dalam teks anekdot? Jadi kalau misalkan amanat dalam teks anekdot misalkan dia koruptor gitu, ya kita buat sebisa mungkin kayak gimana sih kita tuh kalau jadi koruptor apa dampak yang terjadi bagi kita dan keluarga. Nah iya kayak gitu teman-teman. Lalu untuk ciri-ciri sendiri teks anekdot ini tuh sebenarnya ciri-cirinya adalah mengkritik teman-teman. Jadi tuh lucu gitu loh, menarik, unik dan bisa mengkritik juga. Jadi bagi kalian yang kayak aduh gue kurang sek nih sama orang ini gitu. Iya kayak netizen Nah, gitu. betul. Tangannya lentik-lentik aduh. Iya, kita bisa kritik di situ. Kritik. Oke, terima kasih banyak banyak, Aina. Aina Aduh. udah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Udah datang juga ke podcast kita Iya. ini. Ini bagus banget loh podcastnya, terus mengedukasi banget. Terima kasih Banyak. banyak. Sekian dari kita dari podcast. Terima kasih. Bye-bye. Aku tuh heran sama kamu, Cak. Kenapa heran sama aku? Masalahnya kamu itu kalau ada tugas buat lapangan atau apapun itu selalu saja buat lama. Betul tuh, kalaupun selesai, selalu saja berantakan. Benar sekali, gara-gara kamu aku selalu diminta tolong sama pimpinan kita untuk mengetik ulang laporan dari awal. Tidak usah mengeluh, kan kita teman, sudah sewajarnya saling bantu. Masalahnya karyawan lain juga ikut membicarakan kamu. Kata mereka, kapan sih kamu itu kalau ada panggilan tugas dari pemimpin langsung kamu tanggapi cepat. Iya nih, aku juga pernah ditanya karyawan di ruangan sebelah tentang hal itu. Bagaimana kalau kami terus-terusan ditanya mereka? Tenang saja, kalian jangan ngambil pusing. Jawab saya sejujurnya bahwa aku selalu cepat tanggap saat dipanggil pimpinan dan tidak salah menyelesaikan tugas darinya. Memang, kapan? Waktu Pak Ferry memanggilku untuk mengambil amplop dan menghitung amplop yang kuterima di setiap awal bulan. Aduh, Cak. Jangan jadi pemalas ya. Yes, dan selanjutnya akan ada pementasan dari teks transposisi. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bam. Udah ngerjain PR belum? Yang ini nih, bahasa Indonesia. Aduh, belum lagi. Ya, Bang, kamu terus lu. PR kamu mana, Mama? Ikut saya ke depan. Itu baju juga kancingin dulu. Kamu ambil bangku situ. Nah, kenapa kamu sering tidak mengerjakan tugas? Ibu selaku guru BK selalu mendapatkan laporan kalau kamu tuh suka tidur di kelas dan jarang mengerjakan tugas. Ibu tahu kamu tuh pengen kan jadi polisi. Ibu tahu. Ibu lihat dari sosmed kamu.
Iya Bu. Halo netizen, halo pemirsa di rumah sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Nepal of Art Making Batik atau NAMBI. NAMBI sendiri merupakan program kerja dari OSIS MPS SMA Negeri 1 Cilengsi atau dari lingkup sekolah sendiri, yang dimana program ini berisikan tentang menggunakan atau membuat batik. Jadi teman-teman dari SMA Negeri 1 Cilengsi ini membuat batik atau melestarikan budaya lokal. Bukan hanya batik saja, namun mereka juga diarahkan untuk berfashion show menggunakan batik, kain batik begitu. Jadi fashion show ini diambil dari setiap kelas yang dimana nantinya akan dipilih yang terbaik. Baik, sekian dari saya. Baik, pemirsa bisa melihat dokumentasi dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilengsi yang melaksanakan kegiatan kami dengan saya, Aura Lestari dari netizen melakukan. Halo guys, sekarang aku Fitri Rusyanisa lagi ada di Neris Podcast. Nah, di sini aku sama teman-teman aku nih guys. Kita boleh kenalan dulu nih sama yang pertama. Halo, perkenalkan saya Marwin Salatifah. Kenalkan, nama saya Raihan Rizky Ramadan. Nah, di podcast ini aku mau bakal nanya nih ke kalian, apa sih pendapat kalian tentang teks eksposisi? Nah, teks eksposisi itu teks yang berisi informasi, gagasan, atau pendapat yang disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, berarti teks eksposisi itu kayak isinya tuh informasi tapi singkat gitu ya nih? Ya, gitu. Oke. Lalu ada ininya juga nih tujuannya. Tujuannya itu memberikan pemahaman kepada pembaca tentang suatu topik, masalah, atau ide tanpa berusaha mengaruhi sudut pandang pembaca. Oke, bagus. Lalu di situ ada ciri-ciri teks eksposisi juga nih. Yang pertama, menjelaskan informasi-informasi pengetahuan, terus menggunakan fakta sebagai penjelas, gaya informasi yang informatif, lalu menggunakan bahasa baku. Oke. Terus teks eksposisi juga itu mempunyai struktur. Apa tuh strukturnya? Nah, yang pertama itu ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini merupakan pernyataan utama yang menjelaskan topik atau isu yang akan dibahas. Terus yang kedua ada penjelasan argumen. Dalam bagian ini, penulisan memberikan informasi, fakta, dan penjelasan yang mendukung pernyataan, pendapat yang telah disampaikan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir ada penutup. Bagian ini merangkum informasi yang telah disajikan dan memberikan kesimpulan atau saran mengenai topik yang akan dibahas. Keren. Ya. Terus ada apa lagi tuh? Terus ada langkah-langkahnya. Apa aja tuh langkah-langkahnya? Aku pengen dengar. Yang pertama itu ada menentukan topik atau tema. Yang kedua itu ada menentukan tujuan. Yang ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik. Terus yang keempat membuat karangan kerangka. Dan yang kelima atau terakhir, apa tuh yang kelima? Yang kelima atau yang terakhir, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Oke, jadi teks eksposisi tuh menarik banget ya guys. Nah, makasih juga buat teman-teman aku berdua yang udah ngasih pendapatnya ke aku. Jadi gitu ya, sekarang aku mau mengerti teks eksposisi itu apaan. Ya, betul-betul. Dan selanjutnya akan ada pementasan, yaitu namanya pengetahuan ngepek. Langsung saja kita saksikan.
Saat sedang ujian, seorang siswa bernama Yoga ketahuan membawa kertas ujian oleh gurunya. Bawa apa ini kamu, Yoga? Maaf ibu, ini bawa berkas buku salinan buku paket. Kalau kamu kayak gini, kamu jadi apa? Jadi pejabat bu. Bagaimana ingin menjadi seorang pejabat? Kamu aja masih ngepek begini. Karena pejabat itu semua tidak jujur dan memandang latar belakang. Lun, kita duluan ya. Lu pulang? Kenapa? Gak ada yang jemput. Gak ada uang juga. Uang udah habis tadi. Aku ada aplikasi nih buat kamu biar gampang. Kamu gak punya uang. Kamu lagi gak ada yang jemput. Iya, gampang banget Lun. Nih, aku kasih tahu suatu aplikasi yang mempermudah kita nih. Apa itu aplikasi? Namanya aplikasi Gojek. Jadi kita bisa bayar itu tuh di tempat nih. Jadi lihat nih, kita pilih GoRide ya. Iya. Kamu juga bisa mau bayar tagihan, mau bayar apapun itu. Terus juga kita mau pesan-pesan makanan bisa juga di Gojek. Bisa banget. Di GoFood namanya. Aku baru tahu sih. Terus juga ada GoSend. Jadi kita mau kirim barang, kalau kita barang kita ketinggalan bisa juga nih di GoSend namanya. Terus ada GoMart. Jadi kita kalau misalkan mau beli sesuatu bisa juga nih di GoMart. Jadi kita tinggal tambahan santai aja. Terus habis itu ada juga buat tagihan. Ini buat tagihan-tagihan. Nah sekarang kamu mau pulang kan? Iya, aku mau pulang. Nih, kita tinggal pilih GoRide. Oke. Habis itu kita pilih lokasi yang akan kita tuju. Rumah aku. Rumah kamu. Oke. Terus kita pilih nih, kita lagi di mana sekarang? Titik jemputnya ya. Iya, kita tulis kota. Janji jiwa. Janji jiwa. Kata wisata. Nah ini juga nih. Terus nih. Nah, kita juga ada GoRide hematnya. Jadi 21.500 dari 24.500 pun. Kalau misalkan aku bayar tunai bisa kan? Bisa banget. Kita bisa melewati banyak pembayaran. Bisa GoPay, bisa GoPay Letter, kartu kredit, atau link aja. Jadi kamu mau tunai kan? Iya. Mau bayar di tempat? Iya. Oke, bisa banget. Tunai. Kita pesen ya. Iya. Kita tungguin. Nah, ini udah dapet nih. Iya, di sini. Jadi kita tinggal nungguin abang Gojeknya aja. Oh, tinggal nunggu datang aja. Ya, nanti kamu tinggal bayar di rumah. Gampang banget. Gampang banget. Simpel banget kan? Ya, sama-sama. Ini apa? Orang Gojeknya udah daftar. Oh iya nih, udah hampir mau nyampe. Nah, itu tuh ada Gojeknya. Oh, itu. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel. Di sini adakah yang sama menjadi kuli bangunan? Wah, ternyata di sini sendiri saya menjadi kuli bangunan. Ngomong-ngomong soal liburan, buat kebanyakan orang liburan itu obat stres, tapi buat saya malah bikin stres. Datang liburan orang-orang sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya malah sibuk nyari alasan. Aduh. Jakarta banjir, Nak. Ya udah, pakai perahu aja. Perahunya bocor. Yang aja mau ngapain duit. Cerdas.
Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bukan tempat kerja saya. Menurut dia itu bertamasya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego jadi robot, anak saya jadi poser ronda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana main sama bapaknya? Seru nggak? Mantap mah. Pokoknya kalau udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Masa cewek-cewek jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Anak saya memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin saya ajak mandi bola, dia malah bawa anduk. Lalu istri saya ngomong, Nak, kalau mandi bola itu nggak usah bawa anduk, kan udah disediain. tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Saya liburan cuma di acara ini. Menurut saya kompetisi ini adalah sebagai liburan. Gimana enggak, saya dapat pergi ke Jakarta, tidurnya di hotel, makan enak tiap harinya. Kalau saya tidur, langsung terbayang hal yang indah. Nggak kayak di rumah, kalau saya tidur, langsung terbayang oleh cicilan. Tapi gara-gara itu, anak saya sering protes. Dia bilang gini, Bapak curang, tidur di hotel, tiap hari makan nasi kotak, tiap hari naik lift. nah kan bapak kerja di sana. Hah? Kerja? Kata bapak Jakarta banjir. Nah iya banjir, makanya bapak kesana naik tongkang. Anak saya tuh sering banget protes karena dia ingin banget ke Jakarta, ingin tahu apa itu Dufan. Kalau anak yang lain ingin tahu apa itu Dufan, lantas dibawa ke Dufan. Namun kalau anak saya ingin tahu Dufan, saya bawa aja ke warnet. Tuna, itu tuh yang disebut Dufan. Gitu tuh. Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet, ternyata banyak keluhannya di Dufan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring ini, kalau mandor saya tahu, bisa dibongkar. Saya aja masang bata miring dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh apapun malah ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Belum pada bosan kan ya? Selanjutnya bakal ada tanya jawab komik strip dan juga tanya jawab akan tegas secara santun. Oke guys, balik lagi dari Neris Podcast. Yeay! Sekarang bersama saya Luna Amira Salsabila dan narasumber saya Aina Lizi Sevino. Oke guys, sekarang kita mau bahas nih apa sih komik strip itu? Oke, Aina aku mau nanya nih, komik strip itu tentang apa sih? Komik strip itu adalah cerita bergambar yang dimana satu gambar ini berisi tentang kritikan atau kejadian suatu peristiwa nih Lun. Jadi di dalam komik strip ini dijelaskan secara ringkas dan padat melalui satu halaman aja. Seperti itu. Jadi kayak konsepnya kayak poster-poster gitu ya? Bener. Yang hanya merangkum yang penting-penting aja. Dan menarik banget kan? Iya, betul menarik banget guys. Kalian harus mempelajari komik strip ini. Oke, terus aku mau nanya nih, kalau misalkan ciri-ciri komik strip itu apa sih? Kan kalau misalkan poster itu kan yang merangkum cuman yang penting-penting aja. Iya, betul. Kalau komik strip ini kayak gimana? Sebenarnya komik strip ini juga gak jauh beda nih Lun sama poster. Nah mungkin yang membedakan itu adalah mereka memiliki tulisan-tulisan gitu. Jadi di dalam komik strip sendiri ini penyampaiannya itu tidak bertele-tele gitu. Dan juga dia memiliki penyampaian yang dimana eksplisit. Eksplisit ini apabila memang dia memiliki penyampaian berbaur konten pendidikan dan memiliki penyampaian implisit, di mana implisit ini memiliki konten yang berbau kritikan. Oh, oke, seperti itu. Iya. Terus kalau aku penasaran banget nih, kalau poster kan kayak cuma kita tuh memahami, terus ntar kita rangkum, nanti kita tulis yang penting-penting aja. Kalau misalkan komik strip ini langkah-langkah buatnya gimana sih? Oke, jadi langkah-langkah membuat komik strip ini teman-teman yang perlu kalian perhatikan adalah mencari tahu terlebih dahulu apa itu ceritanya, lalu memahami dan membuat sketsa, dan yang terakhir itu adalah kalian bisa memberikan hiasan atau warna sesuai dengan keinginan kalian. Oke guys, mungkin itu sekian dari pembahasan komik strip dari kita. Sekian dari Neris Podcast. Saat sepulang sekolah, Anis memperlihatkan hasil ujiannya kepada Fitri. Namun hasil tersebut mengecewakannya. Lalu
Anis pun merobek kertas tersebut dan membuangnya sembarangan. Fitri sebagai rekan sekelasnya mengingatkan akan hal itu. Anis, kamu gak boleh buang sembarangan. Yang biarin aja, teman-teman yang lain juga gitu kok. Tapi kamu gak boleh ngikutin teman kamu yang buruk. Apalagi cerita kamu kan ingin menjadi pelayar. Kamu harus jaga kebersihan. Justru dengan saya bercita-cita jadi pelayar, jadi saya bisa buang sampah sembarangan dong. Maksud kamu apa? Lah, kan kalau buang sampah sembarangan bisa menyebabkan banjir. Lalu kalau banjir, saya bisa buat perahu kecil dan menawarkan jasa ke orang-orang yang membutuhkan untuk menyeberang sana. Dasar kamu! Pokoknya kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita. Ayo kita ambil. Anda telah menyaksikan Netivision. Saya Carolina Bel Siregar, saudara harian Netivision. Telah terjadinya white party di daerah Cilengsi. Langsung saja kita telah terhubung oleh saudara Aina di tempat. Itu merupakan gambaran dari tempat yang memang ilegal sebelumnya, namun pemerintah setempat belum mengetahui akan tempat tersebut, melainkan para remaja-remaja ini semakin bertambah dan memaksimalkan tempat tersebut untuk ajang memabuk-mabukan diri mereka. Jadi di tempat ini juga belum adanya warga sekitar yang mengetahui, jadi tempat ini belum diketahui sehingga warga sekitar tidak bisa melaporkan ke pihak berwajib pemirsa. Seperti itu. Aina Lizi melaporkan di tempat kejadian. Oke, halo guys, balik lagi di sini Nerik Podcast. Gua Obama Effendi tapi bukan presiden, dan narasumber gua Farel Chandra. di sini gua akan membahas tentang lawakan tunggal. Oke, jadi lawakan tunggal itu mana? Apa yang dimaksud dengan lawakan tunggal? Jadi lawakan tunggal itu adalah salah satu profesi lawak yang pelawaknya membawakan lawak-lawakan di atas panggung seorang diri dengan cara bermonolog mengenai suatu topik yang sudah ada. Nah, kalau struktur lawakan tunggal itu apa aja sih? Lawakan tunggal itu memiliki struktur. Struktur yang pertama yaitu premis. Premis merupakan pengantar atau ide dasar dari sebuah lelucon. Premis bertugas untuk membangun ekspektasi tentang apa yang akan terjadi. Struktur yang kedua yaitu setup. Bagian ini mengembangkan premis. Setup memberi penonton kayak membutuhkan atau memahami dari penonton untuk lelucon yang akan datang. Struktur yang ketiga dan terakhir yaitu punchline. Punchline itu inti dari lelucon. Ini adalah bagian yang memberi kejutan atau plot twist yang tidak terduga. Dan bagian ini biasanya membuat penonton itu terbahak-bahak ketawa gitu, Bang. Terus tiga panda. Oke, di situ sekian aja dari kami berdua sama Pael. Dan itulah tanya jawab komik strip dan juga pementasan lawakan tunggal secara santun. Next kita bakal nonton apa? Infografik. Tanya jawab infografik. Let's go. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Neris Podcast. Oke ini teman-teman, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama aku Aina Lizi Sepidol selaku pewawancara. Dan hari ini aku tidak sendirian, tapi aku bersama dua narasumber aku yang seperti keren banget. Nah boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo, perkenalkan nama saya Radin Nurpandra Aziza dan ini Nama saya Rifki Ramadan sebagai narasumber. Nah itu dia dua narasumber keren kita hari ini teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas mengenai apa sih infografik. Jadi kita akan meliput seputaran infografik nih teman-teman. Jadi ada beberapa pertanyaan yang nanti bakalan aku lontarkan dan boleh kalian jawab dengan sesuka hati ya. Jadi kita mulai aja langsung nih ya, daripada kita
memperlambat waktu gitu lah. Apa sih infografik itu? Infografik adalah kombinasi visual dari teks, data, dan grafik yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara singkat dan mudah dipahami. Nah, keren banget kan teman-teman. Jadi mungkin infografik ini tuh bukan mungkin lagi sih, tapi memang sebenarnya untuk menarik para audiens untuk membacanya. Jadi mudah dipahamin banget, ya kan? Lalu pertanyaan kedua, tapi aku di sini mau bukan Rifki lagi yang ngejawab, tapi Naila yang ngejawab ya. Oke, apa sih tujuan dari infografik sendiri? Tujuan infografik sebagai menyampaikan informasi dalam kompleks serta juga digunakan sebagai menarik-menarik atau sederhana dalam melakukan hal audiens. Oke, lalu aku mau nanya lagi nih, boleh kan aku nanya lagi? Oke, kita buat seru aja podcast kali ini teman-teman. Jadi apa sih perbedaan dari infografik dan grafik? Boleh siapa yang ngejawab nih? Silakan. Siapa aja? Oke. Infografik biasanya terdiri dari judul yang jelas, visualisasi data, teks singkat yang menjelaskan poin-poin informasi dan poin-poin utama, skema warna yang konsisten dan menarik, dan sumber informasi. Oke, pokoknya kalau misalnya kita buat infografik itu kayak seru banget ya teman-teman. Apa kita habis buat infografik aja gak sih? Kayak seru banget ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan dan narasumber aku jawab. See you in the next video. Ansika, Apa sih? Udah kamu santai aja. tunggu aku bisa jelasin. Apa? Aku ramal, aku punya hadiah buat kamu. Ini bisa mengubah mood kamu. Apa? Dengan es krim ini, es krim coklat dari Walls, kamu mood akan kembali menjadi senang lagi. Gimana mood kamu, udah berubah belum? Sebenarnya aku masih marah sama kamu, tapi karena kamu udah ngasih aku es krim, jadi aku maafin kamu. Keren dong. Oke guys, kita ada di segmen terakhir dari Neris Podcast. Sekarang kita punya narasumber yang heboh banget ini kayaknya ya. Oh iya emang, nama saya, kita kenalan dulu gak sih? Oke, boleh. Nama saya tuh Caroline Agas Rega. Aku belum kenal sama dia. Masa? Iya, kalian belum kenal sama aku? Iya. Padahal aku siapa sih? Nama aku Namira Salsabila, masa belum kenal sih? Mau kamu siapa? Aku mau Aurel Lestari. Oh gitu ya, oke. Oke, sekarang aku mau nanya nih tentang Apa? tentang simpati dan empati. Menurut kalian simpati dan empati itu apaan sih? Udah Aura aja yang jawab ya. Oh, selain Keren sama banget sih. Aura ini semua kayaknya ya. Iya. Simpati itu kayak keikutsertaan dalam merasakan perasaan baik berupa senang, sedih ataupun kecewa, guys. Contohnya tuh kayak misalkan ada bencana alam, kita tuh memberi bantuan atau kata lain bansos gitu kepada teman kita yang terkena bencana alam tersebut, atau kita tuh kayak mengucapkan bela sungkawan kepada seseorang yang mengalami Baik banget dong. kematian. Baik banget. Iya dong, masa kita mati dia nggak kita ucapin? Aduh. Mati nggak diucapin. Maksudnya ya gitu guys. Translate sendiri. Ya. Empati, selanjutnya empati itu kayak keadaan mental seseorang yang melibatkan dirinya sama-sama merasakan. Jadi kita sama-sama merasakan. Kalau misalkan kamu mendapatkan juara, aku tuh seneng kamu dapat juara. Oh my gitu. Aduh, itu nggak bohong apa ya? Bohong nggak ya? Kalau fake gimana? Kalau fake gimana tuh? Itu tergantung sendiri ya guys. Rahasia ya, ya TTA. Lanjut nih apa nih? Oke. Terus sekarang aku mau nanya nih tentang kontra atau pro. Dari siapa nih? Dari pro dulu nggak sih? Oke, boleh. Pro bukan sikap yang kayak setuju nih, kayak wah gue setuju banget nih sama lo, kayak yang dilakukan orang itu kayak kita tuh setuju dan jadi setuju gitu ya? Iya, kayak memihak gitu loh ke pendapat orang tersebut. Contohnya kayak kita lagi diskusi, terus teman kita nggak menyampaikan pendapat, kita tuh setuju dalam pendapat tersebut. Oh, berarti itu termasuk ke
pro. Iya, Nah, ada juga kontra. apa itu sih kontra? Jelasin dong, jelasin. Kontra itu kebalikan dari pro. Jadi ketidaksetujuan seseorang dalam berpendapat. Contohnya kayak berdiskusi, teman kita menyampaikan pendapat, ternyata dia tidak setuju, guys. Aduh, kurang setuju. Nah, ada yang ketinggalan. Peduli kita ketinggalan. Peduli ya. Ketinggalan ya. Peduli itu apa sih? Nih, peduli tuh memperhatikan seseorang dengan diikuti dengan proaktif, tindakan proaktif gitu. Contohnya gimana sih? Contohnya tuh seperti apa ya? Peduli tuh kayak orang nih yang lagi kena bencana kita bantuin. Itu bukannya simpati. Iya ya. Itu peduli Kayak tau. contohnya sama itu tadi. Mirip, peduli tuh kayak Nih, membantu orang. Peduli itu jika teman kita lagi sakit udah berminggu-minggu, nah kita tuh jenguk dia gitu. Peduli. Kamu jenguk gak kalau temen sakit? Kalau udah berminggu-minggu mah jenguk dong. Kalau misalkan sehari 2 hari Aduh. Oke, lanjut. Oke. Udah ngawur, guys. Lanjut. Apa lagi? Apa udah kan cuma itu doang? Oke, udah guys, cuman itu doang dari segmen terakhir ini. Oke, kalau misalkan kalian bakalan kangen ini kayaknya sama segmennya Neris. Komen-komen aja, guys. Iya. Nanti kita balik lagi kalau ada tugas ya, tapi gak tahu ini kapan tugasnya ada lagi. Minta guru kita, guru B Indo kita Iya. kalau ada ya. Kalau Oke? misalkan Baik dong. mau Neris balik lagi, kalian minta sama guru bahasa Indonesia kita buat balikin Neris. Kalau kalian kangen ya. Boleh. Program sekolah betul. Nanti setiap pagi ada Neris ya. Iya. Oke. Tiba-tiba di mic udah ada aja gitu. Balik lagi sama Neris ya guys. Bye, guys. Oke, dadah. Gimana nih penampilan teman-teman kita semua? Keren banget kan tadi. Nah, kita udah jadi pengunjung acara nih teman-teman. Mohon maaf ya kalau kita ada salah ngomong dari tadi. Dan yang terakhir kita lihat penampilan tadi kita semua. Enjoy watching. Meanwhile.